Kita kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Statistika kelas E. Saya sendiri Kan Zulfikri dengan NIM 192410102035 dan teman saya Yesdaul Haq dan NIM 192410102033. Saya Rofiul Nurina Firdaus, NIM 192410102046. Saya Muhammad Saiful Komarudin dengan NIM 192410102047. perkenalkan kami untuk menjelaskan atau mempresentasikan dari proyek akhir mata kuliah Statistika dengan judul proyek yaitu analisis hubungan durasi bermain game dan belajar terhadap nilai IPK mahasiswa. Nah, di sini langsung saja kita mulai dari abstrak terlebih dahulu. Untuk abstrak sendiri kami yaitu sebagai seorang mahasiswa, nilai IPK itu menjadi hal yang penting. Kemudian nilai IPK itu menjadi salah satu prioritas utama sebagai seorang mahasiswa. Karena dalam menempuh perkuliahan juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh begitu. Kemudian kami mempunyai hipotesis bahwa nilai IPK juga dipengaruhi oleh durasi bermain game dan juga durasi belajar. Yang mana pada pendahuluan dapat kita lihat bahwa terdapat penelitian yang menyimpulkan antara saat semakin banyak waktu belajar juga akan sangat berpengaruh pada nilai IPK tersebut. Dapat dilihat pada paragraf pertama, mohon maaf di paragraf kedua, dengan durasi belajar yang lebih panjang, maka dapat dilihat bahwa hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa nilai IPK juga akan semakin baik atau semakin tinggi begitu. Dan juga pada durasi bermain game juga memiliki hal yang sama, memiliki hubungan. Namun di dalam bermain game di sini memiliki sebuah perbedaan di mana apabila dia terlalu sering dalam bermain game maka akan mengurangi nilai IPK. Namun jika bermain game itu secukupnya maka juga akan meningkatkan nilai IPK. Yang mana juga diteliti pada skripsi oleh Rahmat Rizky yang berjudul Game Online di kalangan mahasiswa perantau Banda Aceh. Begitu. Kemudian dapat dilanjut oleh teman saya yang akan membahas dari metode penelitian kami. Ya, untuk metodenya sendiri, yang pertama itu sumber dan jenis data. Di sini kami menggunakan sumber data primer, sedangkan untuk jenis data yang kami gunakan adalah jenis data kuantitatif atau jenis data yang bisa diangkakan. Kemudian untuk instrumen penelitiannya, pada penelitian ini kami menggunakan kuesioner yang dilakukan dengan platform Google Formulir yang disebarkan ke mahasiswa. Berdasarkan hasil kuesioner ini yang mengisi ada sebanyak 45 responden. Kemudian untuk variabel penelitian di sini kami menggunakan 3 variabel, yaitu yang pertama waktu lama belajar, yang kedua waktu lama bermain, dan ketiga IPK atau indeks prestasi kumulatif. Kemudian di sini kami menggunakan metode korelasi linear Pearson atau disebut dengan persen produk momen, yang merupakan suatu nilai yang dapat mengukur seberapa erat hubungan antara dua variabel dan dapat diketahui juga arah hubungannya dengan rumus seperti yang tercantum di paper. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk hasil pembahasan untuk untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, kami menjawab dengan metode korelasi linear Pearson. Jadi sebelum melakukan uji korelasi linear Pearson, kami melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data-data yang kami dapatkan itu sudah memenuhi syarat untuk melakukan uji korelasi. Di sini ada tabel uji normalitas.
berdasarkan hasil uji normalitas tersebut, didapatkan hasil bahwa signifikansi dengan tes Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai 0,145, yaitu lebih dari 0,05, dan signifikansi dengan tes Shapiro-Wilk diperoleh nilai 0,145, di mana itu lebih dari 0,05, sehingga dapat diketahui nilai residual pada data sudah berdistribusi secara normal, sehingga kami dapat melanjutkan untuk melakukan uji korelasi linear Pearson. Di sini ada tabel untuk uji korelasi linear Pearson. Berdasarkan tabel tersebut, untuk nilai dari korelasi linear Pearson antara waktu belajar dan IPK sebesar 0,286, yang artinya hubungan korelasinya itu lemah karena nilainya mendekati angka 0. Begitu juga dengan korelasi antara waktu lama bermain game dengan IPK yang nilainya sebesar 0,172 atau lemah. Kemudian dari tabel juga dapat kita melihat hubungan signifikansi antar variabel. Dari hasil uji korelasi dapat dilihat kalau signifikansinya itu bernilai 0,057 untuk variabel lama waktu belajar dan nilai IPK. Dan yang lama waktu bermain game bernilai 0,257. Yang artinya keduanya ini tidak memiliki signifikansi, tidak ada signifikan. Kemudian dari data uji korelasi juga kita dapat dapat melihat arah korelasi antar variabel. Jadi karena hasil dari uji korelasinya itu koefisiennya bernilai positif, sehingga keduanya berarah, yaitu arahnya searah. Kemudian di sini ada grafik untuk uji korelasi Pearsonnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh review untuk kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya ya, hasil analisis penelitian ini untuk uji korelasinya membuktikan bahwa ada korelasi yang lemah antara durasi bermain game dan belajar terhadap nilai IPK mahasiswa. Hal ini berarti bahwa durasi bermain game dan belajar tidak terlalu berpengaruh dengan nilai IPK. Terus dari tabel koefisien korelasi ada 0,286 dan 0,172 dengan signifikasi 0,057 dan 0,057. Karena signifikasi lebih besar dari 0,5, maka hipotesis yang H0 diterima, berarti HA ditolak. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara durasi bermain game dan belajar dengan nilai IPK pada mahasiswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa durasi bermain game dan belajar dan nilai IPK memiliki tingkat korelasi yang lemah dengan arah yang searah dan tidak signifikan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis peneliti yang menyatakan bahwa belajar dan durasi bermain game akan mempengaruhi nilai IPK. Mungkin sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.